dengan paslon Capres Cawapres nomor 1 di UMS Solo. Ini ada auditorium. Dan semua rasanya sudah pada hadir, dan di juga kepolisian banyak sekali. Lihat, ini suasana di depan auditorium convention center di UMS Solo. Dan salah satu kebanggaan kami bersama rombongan Nagas TV bisa menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Alhamdulillah sudah di ruang lobi utama Convention Center Auditorium atau Convention Center, dan inilah rombongan Bernagas Dirjen Dikti. Alhamdulillah siap-siap. Siapa kita? Akan ketemu Pak Anies, Pak. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya Allah. Ada semua pokoknya. Iya. Alhamdulillah. Oh, bentar. Iya. Iya. Ya. Mas Anies, Alhamdulillah. bahkan dia menjadi leader bersama Agus Salim Rashidi, Dr. Haidar, kemudian juga Pak Kahar Muzadzin memberikan untuk diplomasi suasana mendukung kemerdekaan dari Timur Tengah. Universitas. Bahkan dia membawa surat dukungan dari Mesir dengan cara menyelamatkan diri di setiap bandara karena saat itu Indonesia diduduki kembali oleh Belanda dan Sekutu. Akhirnya selamat sampai Jakarta dan membawa surat dukungan Mesir untuk kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya apa? Di samping fondasi diri yang kokoh, pemikiran yang besar, para pendiri Indonesia punya jiwa kenegarawan dan penghormatan yang melampaui segalanya. Nah, hari ini kita akan berdialog dengan calon presiden dan wakil presiden yang saya yakin dan kita yakin punya sejarah, jejak pemikiran, reputasi, dan kekhidmatan yang tinggi. Takbir. Allahu Akbar. Dan kita sadar bahwa ke depan Indonesia tidak mudah. Kenapa? Fondasi yang telah diletakkan tadi dalam perjalanan 78 tahun kemerdekaan, di samping ada banyak kemajuan dalam catatan Muhammadiyah, masih ada stagnasi, kemandekan, masih ada erosi penguruhan, dan masih ada distorsi atau deviasi penyimpangan dari cita-cita, jiwa, pikiran, dan fondasi besar yang telah diletakkan oleh Indonesia, oleh para pendiri Indonesia ini. Maka semua calon presiden dan wakil presiden lewat Muhammadiyah itu kita ajak untuk mendiskusikan secara serius persoalan bangsa dan Indonesia ke depan, agar mereka betul-betul fondasinya kokoh, penghormatan yang luar biasa,
dan jiwa kenegarawanannya teruji. Dan saya yakin dialog juga akan memberi ruang bagi kita untuk tidak asal pilih, asal memilih tanpa kesadaran literasi politik yang cerdas. Nah, soal bagaimana dialognya nanti Pak Abdul Muti, Pak Segum dengan cair tentu akan memimpin dialog ini. Dan kami harapkan ini Mas Anies, Gus Imin, undangan kita terbatas. Tapi yang banyak kok, yang hadir kok melampaui yang semestinya. Kami persilakan nanti untuk berdiskusi, berdialog dengan santai, dan kami harap juga jaga kewibawaan majelis ini. Insya Allah bahwa Allah akan melimpahkan ridho dan karunia-Nya untuk seluruh anak bangsa, termasuk yang hadir di ruangan ini. Amin. Selamat berdiskusi, Mas Anies dan Gus Imin. Semoga juga Allah memberikan kemudahan, barokah dan rahmatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar yang disediakan oleh panitia. Oke, saya sengaja tidak pakai podium karena itu hanya untuk umum yang boleh di situ, sama kalau presiden tidak pakai presiden. Moderator hanya boleh di sini saja. Sebelum nanti kita mulai, saya silakan untuk membahas kita, panelis kita untuk juga ke panggung. Yang pertama Al-Mukarram Haji Sa'ad Ibrahim, beliau Ketua PP Muhammadiyah. Kemudian yang kedua Profesor Dr. Sofyan Arif, Rektor Pusat Muhammadiyah Surakarta. Kemudian Profesor Dr. Siti Zuhro, monggo Bu Bibi langsung ke podium ke mimbar. Dan juga berikutnya Profesor Aidil Fitri Syada. Dan yang berikutnya panelis kita Profesor Juli Kodim. Baik, terima kasih. Itu artinya cerdas, yang karena kecerdasannya bisa memandu orang untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Nah, kalau Pak Presiden tadi Pak Ida sudah menjelaskan itu pahlawan nasional. Kemudian nama aslinya adalah Abdul Muhaimin Iskandar, dipanggil terus karena kalau kemarin dipanggilnya guys. Abdul Muhaimin itu artinya hamba Allah yang maha memelihara, menjaga, memimpin dan memakmur. Nah, itulah bedanya dengan Abdul Mukti. Kalau Abdul Mukti itu hamba yang banyak memberi. Yang paling sering adalah memberi ceramah. Saya sengaja buat acara ini agak rileks supaya formnya tetap cair seperti pesan Pak Ketua Umum. Dan saya perkenalkan panelis kita, pembahas kita yang pertama Profesor Dr. Asosiat Profesor Dr. Haji Sa'ad Ibrahim. Disebut Asosiat Profesor karena makomnya di atas Profesor. Yang kedua tentu Profesor Dr. Sofyan Arif di Pakar Pendidikan, Rektor UMS. Kemudian Profesor Aidil Fitri Syada, dosen UMS dan juga pakar hukum, pernah menjadi ketua KAI.
kemudian Profesor Siti Kubro, biasa dipanggil Profesor Wiwi, sudah terkenal saya kira, dan Profesor Wiwi Kodir, insya Allah hanya Profesor asli. Insya Allah tidak ada yang meragukan ijazahnya, insya Allah. Muhammadiyah itulah. Saya tidak ingin panjang kalah, karena bukan saya hanya moderator saja. Karena itu langsung saya persilakan kepada Mas Anies Baswedan dan juga Caimin untuk menyampaikan paparannya 30 menit maksimal. Monggo saja, apakah berdua dibagi 30 menit atau salah satunya monggo. Penjenengan berdua memiliki alokasi waktu 30 menit. Ya, Pak Menteri, ujungnya sudah disiapkan dan katanya hanya perlu kami 3 orang, bagaimana emang kalau ada Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izinkan kami menyampaikan rasa hormat. Yang pertama yang kami hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir dan Ibu Nurjana yang saya hormati. Yang saya hormati Sekretaris Umum PP Pak Abdul Mukti, Pak Rektor Muhammadiyah Surakarta Prof. Sofyan Hanif, juga Pak Ketua Badan Pembina Harian PP Muhammadiyah Pak Dahlan Rais, seluruh jajaran PP Muhammadiyah, seluruh jajaran PW dan PD Muhammadiyah Surakarta, serta para tokoh-tokoh yang hadir bersama di sini, para panelis yang mohon izin tidak bisa disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang memilih untuk hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Masya Allah sudah datang ini Pak Haidar, suasananya suasana yang antusias tapi tertib. Ini gambaran ciri Muhammadiyah, Pak. Ada ketertiban. Insya Allah forum ini forum tukar pikiran dan gagasan yang tadi sudah dibukakan awalnya dengan amat baik oleh Pak Mamun, Pak Haidar. Bagaimana negeri ini dibangun bukan kebetulan, tapi gagasan, dan tokoh-tokoh pendiri Republik ini itu memiliki akumulasi pengalaman perjuangan, memiliki wawasan yang amat luas, pengetahuan keilmuan yang mendalam, dan ketika mereka diminta untuk menghasilkan saripatinya, maka muncul sebuah kesepakatan yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang seluruh bagian dari pembukaan itu menjadi dokumen pemikiran politik dengan fondasi intelektual solid yang bila disandingkan dengan putusan-putusan negara lain, kita bisa mengatakan inilah fondasi terbaik yang ada di banyak. Itulah yang sesungguhnya. Karena bukan sekedar kesepakatan tentang kata-kata, tapi di balik itu ada pikiran mendalam, ada penderitaan panjang kolonialisme, dan ada kehausan atas keadilan. Mengapa Republik ini didirikan? Karena kolonialisme bertentangan dengan prinsip keadilan. Jadi Republik ini didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan, yaitu kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat penutup di dalam pembukaan, dan itulah intisari mengapa kita merdeka. Bukan sekedar menggulung kolonialisme, tapi menggelar keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga yang menjadi prinsip kami. Saya, Gus Muhaimin, berangkat dengan sebuah niat dan tujuan
bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekedar merubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang kami hendak bawa. Ini yang kemudian nanti akan diterjemahkan di dalam berbagai macam kebijakan. Mengapa kita menuju ke sana? Izinkan saya menengok sedikit perjalanan bangsa kita. Bila kita tengok perjalanan kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kesempatan. Karena bila terjadi ketimpangan terus-menerus, maka resikonya adalah menjaga kesatuan itu akan sangat sulit sekali. Sebagai contoh, saya berikan ilustrasi terus sekalian. Betapa ketimpangan itu nyata. Pembangunan itu tentang manusia, bukan tentang infrastruktur, bukan tentang bangunan, tapi manusianya. Indeks pembangunan manusia Jawa Sumatera, perhatikan tahun 2013 69 skornya untuk Jawa dan Sumatera. Coba perhatikan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku paling kanan bawah. Angka 69 tahun 2022. Artinya apa? Ketinggalannya 1 dekade. Bukan soal selisihnya itu 4 poin, 5 poin. Mengejar 5 poin itu 1 dekade, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini ketimpangan bila tidak dikoreksi. Ini belum masukkan pertumbuhan ekonomi. Nanti saya tunjukkan pertumbuhan ekonomi. Lapangan pekerjaan, investasi, dan indikator-indikator. Masukkan satu aja, ketimpangan luar biasa. Tapi sekalian pasti pernah ingat balkanisasi tahun 90-an. Yugoslavia tercerai-berai. Kita ingatnya etnik konflik. Itu di ujung. Sebelumnya apa? Disparitas ekonomi yang terus-menerus. Makedonia yang maju, Serbia yang maju, tapi Bosnia, Herzegovina, dan tempat-tempat yang lain, Slovakia yang mengalami penurunan yang luar biasa. Ketimpangan terus-menerus dibiarkan. Itu sama seperti mengeringkan hutan, seperti mengeringkan rumput. Cukup ada 1 puntung rokok jatuh, maka rumput itu terbakar, maka hutan itu terbakar. PR kita hari ini, jangan pernah kita mengeringkan rumput Indonesia, jangan pernah kita mengeringkan hutan Indonesia dengan membiarkan ketimpangan itu terus-menerus. Apalagi kalau dimasukkan ketimpangan kota desa, ketimpangan kota kecil, kota besar, ketimpangan itu luar biasa. Inilah PR terbesar kita. Karena itu kita ingin menjaga Indonesia utuh, Indonesia tetap satu, dan bangsa ini utuh. Caranya apa? Bukan dengan menekan dan memberikan rasa takut. Kita pernah punya periode di mana ada stabilitas, ada persatuan. Kenapa? Karena ada yang pegang senjata dan mengawasi semuanya. Maka diam dan bersatu. Persatuan yang sesungguhnya itu ditopang dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ maka muncul persatuan. Itulah sebabnya kita mengusahakan ke arah sana, kesetaraan dalam semua aspek. Dan ketika kita berbicara tentang semua aspek, maka kita ingin melakukan perubahan yang mendasar. Yang pertama, perlu sekalian kami hormati, kami melihat pesantren. Ada 1.200 ini apa? Ini civil society. Kalau negara hanya membayangkan kemajuan itu lewat tangan negara, salah. Kemajuan adalah kolaborasi antara kekuatan negara dan unsur-unsur civil society. Kolaborasi. Jadi, beri kesempatan yang sama. Kebijakan kita tentang pendidikan.
posisi titik-titik gerakan-gerakan pendidikan, gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan pemberdayaan yang memiliki seluruh keterbatasannya, maka disitulah makna dari konstitusi kita adalah negara hadir memberi afirmasi dan memberikan bantuan untuk tumbuh sehingga yang kecil bisa besar, yang besar juga tetap besar, sehingga tidak tarung bebas seenaknya. Seperti jawaban yang terakhir tadi, apakah perlu GBHN? Ya perlu tentu saja, tetapi bukan soal GBHN-nya, tetapi soal konsistensi, istiqomahnya negara dan pemerintah dalam menghadirkan sebuah keadilan, kesamarataan, kesempatan yang sama. Omnibus Law segala macam itu kan belum tentu memberi kesamaan, tapi memberikan keadaan tarung bebas, siapa yang kalah dan menang, negara yang urus, yang penting negara memberi ruang yang sama. Dan disitulah bedanya negara kesatuan kita yang memberikan ruang yang besar kepada yang belum mampu untuk tumbuh, yang sudah mampu untuk tetap tumbuh dan berpelihara dengan baik. Negara tidak membiarkan korupsi seperti sekarang ini. Korupsi merajalela dibiarkan, kemudian negara tidak memiliki sistem yang mengatasi dengan tepat dalam semua keadaan yang terjadi. Terima kasih. Gak bahaya kan? Kaum muda dibiarkan begitu saja. Terakhir, saya mewakili kaum muda menyampaikan salam cinta untuk Pak Anies dan Gus Imin. Terima kasih. Begini, terkait dengan tadi yang disampaikan strategi, kami memandang dalam penyelesaian masalah itu jangan hanya negara, tapi kolaborasi negara dengan warga negara. Apalagi kalau menyangkut kesra. Kalau kita menyangkut kesra, itu urusannya langsung di tingkat rumah tangga. Jadi nomor satu, aktifkan kembali peran PKK di seluruh Indonesia. Ini kembalikan. Di situ ada yang disebut dengan dasawisma. Ada penggerak PKK. Setiap 10 keluarga atau 10-20 Sudah. ada satu dasawisma yang Sudah. menonton. Iya, menunggu Ini sebentar. tahun ujung depan. Itu sebentar, Pak. Disitulah kemudian program-program yang terkait dengan kesehatan itu dikerjakan bersama. Mulai dari posyandu untuk anak-anak sampai posbindu untuk lansia. Kemudian program-program yang terkait dengan aktivitas kesra itu salurannya justru dengan komunitas, dan salah satu yang bisa menjadi partner adalah PKK. Ini sangat kita butuhkan, termasuk membangun kooperasi lewat tumbuh berkembang, bukan sebagai sesuatu yang statis. Karena itu kita bukan hanya melestarikan budaya. Melestarikan itu baik, tapi yang lebih baik lagi adalah mengembangkan budaya. Dengan begitu maka dia akan selalu relevan dengan zaman. Nah, kami melihat negara harus memandang kegiatan kebudayaan dari perspektif non-komersial, dari perspektif non-transaksional. Kegiatan kebudayaan itu harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang negara harus investasi supaya tumbuh berkembang. Semua pengeluaran menurut hemat kami di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, di bidang kebudayaan tidak boleh dicatat sebagai biaya. Bukan dicatat sebagai cost, tapi harus dicatat sebagai investasi. Itu cara pandangnya beda ketika dia dicatat sebagai investasi. Ketika dia dicatat sebagai investasi, karena itu kita memperhitungkan apa yang akan dihasilkan dari ini. Tapi kalau dia dicatat sebagai cost, maka kita akan selalu berusaha mengurangi. Dan apa yang terjadi? Kita mengurangi dana untuk kebudayaan. Para seniman mengalami kesulitan sekali untuk berekspresi atas karya-karya seninya. Kenapa? Karena negara tidak hadir di situ, karena negara memandang itu sebagai biaya, dan biaya itu kalau bisa dihemat sebanyak mungkin. Tapi kalau investasi, bagaimana kita bisa menghasilkan dampak yang besar? Contohnya Korea Selatan, K-pop yang sekarang ini populer, itu hasil investasi pemerintah di awal 90-an.
awal 90-an negara memberikan fasilitas yang luar biasa sehingga seniman-seniman Korea itu berkarya dari mulai fasilitas tempat, biaya dan lain-lain. Tapi dampaknya baru dirasakan kapan? 2 dekade kemudian, ketika mereka menghasilkan karya-karya hebat dengan budaya Korea. Kami melihat Indonesia sangat mampu melakukan itu, tinggal negara harus mengalokasikan dana yang cukup. Jadi walaupun Pak Anies mengatakan nggak penting itu fiskal, duit nggak penting loh buat mereka itu. Karena kalau ke mall nggak bisa bayar pakai Bismillahirrahmanirrahim, harus pakai duit. Satu, bagaimana menjelaskan guru-guru yang jumlahnya begitu banyak tapi bayarannya 3 bulan sekali. Plus dosen yang gajinya agak kurang dari sejahtera, kecuali yang profesor senior. Yang pertama, yang kedua adalah saya menghapus budaya. Dulu ada Lekra dan Mani Peku. Sekarang para aktivis budaya, pelaku kebudayaan itu nyaris tidak terkenal. Gimana ini akan dimunculkan? Misalnya kalau dulu kan jelas ini yang budayawan kiri, budayawan kanan, budayawan tengah, budayawan yang macam-macam. Sekarang ini dianggap tidak jelas. Bagaimana ini supaya para pelaku budaya, para aktivis kebudayaan, para yang menggerakkan budaya di tingkat lokal ada. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitar. Jadi antara tujuan mau meratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Anies tidak setuju terhadap pembangunan IKN. Setuju? Silakan Profesor Zuni Qadir. Dalam jangka pendek mungkin itu memberikan kenyamanan ketika ada dibiarkan korupsi tapi aman tenang. Tapi dalam jangka panjang itu akan menciptakan ketimpangan yang bisa meletup menjadi masalah sosial. Kenapa? Karena begitu ada korupsi, otomatis itu artinya ini menuju depan kebijakan-kebijakan yang lagi seharusnya dirasakan oleh orang banyak, dana yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua berhenti di kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam jangka panjang ini eksplosif, dalam jangka pendek mungkin belum, tapi jangka panjang ini eksplosif. Dan yang ketiga, pengalaman kami ketika kita melihat korupsi itu dibiarkan, efeknya langsung di rakyat. Beri contoh, daerah yang di pedalaman, gak usah pedalaman lah, daerah yang dari kota mungkin jaraknya 20-30 km, jalannya dikorup, maka rusak jalan itu dengan mudah. Ada contohnya Pak ya, Pak. Apa kemudian konsekuensinya? Peternak-peternak yang memproduksi telur misalnya, itu ketika perjalanan 20-30% telurnya itu rusak di jalan. Orang tidak nyambungkan mahalnya harga telur dengan korupsi. Padahal kenapa